saya di video kali ini. Di sini kita akan bahas topik tentang persaingan bahasa di era revolusi industri 4.0. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bahasa atau posisi bahasa Indonesia dengan bahasa asing di era sekarang. Jadi kita akan langsung membahasnya di video berikut ini. Oke, kita langsung masuk saja, yaitu persaingan bahasa era revolusi industri 4.0. Di sini kita ada 4 konten yang akan dibahas. Pertama, dampak teknologi pada bahasa, kompetisi bahasa di pekerjaan. 3, strategi penguasaan bahasa. Dan yang keempat, kebijakan dan pendidikan bahasa. Langsung masuk saja. Dampak teknologi pada bahasa. Yang pertama yaitu perubahan gaya komunikasi. Pertama itu nomor 1, didominasi platform digital. Nah, aplikasi seperti chat, media sosial itu jadi alat komunikasi utama. Hal ini membuat bahasa ikut menyesuaikan dengan karakter platform yang serba cepat dan informal. Yang kedua itu bahasa singkat dan emotif. Jadi penggunaan singkatan ini atau emoji meme semakin umum karena bisa mewakili perasaan, maksud tanpa perlu banyak kata, sehingga komunikasi itu jadi lebih efisien gitu. Yang ketiga itu komunikasi multimodal. Nah, komunikasi ini tidak hanya teks, tapi juga dikomunikasikan dengan gambar, video, suara agar pesan lebih menarik. Yang keempat, personalisasi lewat AI. Nah, teknologi AI ini bisa menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Misalnya nih, rekombinasi kata atau gaya bahasa tertentu agar komunikasi lebih efektif. Oke, kita langsung masuk saja di sini, pengaruh terjemahan otomatis. Nah, yang pertama itu aksesibilitas informasi yang global. Kedua, kualitas dan akurasi terjemahan. Ketiga, perubahan profesi penerjemah. Dan yang keempat, bahasa minoritas yang terancam. Nah, di aksesibilitas informasi global ini, dengan adanya alat terjemahan, otomatis orang bisa memahami informasi dari berbagai bahasa dengan cepat tanpa harus menguasai semuanya. Contohnya kayak Google Translate gitu. Yang kedua, perubahan profesi penerjemah. Nah, itu penerjemah itu tidak hanya menerjemahkan tapi juga mengedit dan memperbaiki hasil dari mesin agar lebih natural dan lebih sesuai konteks. Yang ketiga itu kualitas dan akurasi terjemahan. Nah, teknologi itu sudah cukup akurat untuk kalimat umum, tetapi masih kurang tepat untuk ungkapan khusus budaya atau makna yang tersirat. Yang terakhir itu bahasa minoritas yang terancam. Bahasa ini jarang digunakan, itu bahasa sekarang, bahasa kita, yaitu jarang digunakan, cenderung berkurang karena di teknologi minim data sehingga penggunanya itu bisa menurun. Masuk ke konteks yang kedua itu buat kompetisi bahasa di pekerjaan. Nah, di sini di kompetisi bahasa di pekerjaan ini, yaitu keterampilan bahasa itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan karena komunikasi itu bisa dibilang sangat penting, yaitu menjadi bahan utama agar kita bisa bersosialisasi. Yang pertama, komunikasi digital yang efektif. Nah, itu pekerja itu harus bisa menyampaikan pesan secara jelas, sopan melalui email atau chat platform digital lainnya. Yang kedua, yaitu menulis profesional singkat, yaitu kayak kemampuan menulis dengan ringkas tapi jelas dan profesional sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang ketiga, penguasaan bahasa asing. Nah, ini menjadi salah satu masalah ya sekarang, atau menjadi topik utama juga di pembahasan sekarang karena ada beberapa pekerjaan yang mengkhususkan untuk pekerja itu untuk bisa berbahasa asing, misalnya Inggris begitu. Jadi ada persyaratan yang nggak bisa bahasa asing itu nggak boleh masuk. Jadi gitu. Yang keempat itu literasi media digital. Nah, itu untuk memahami informasi digital aja, mulai dari kebenarannya dan tidak mudah terpengaruh hoax. Jadi informasi-informasi yang ada di platform medsos. Jadi kita harus berpikir kritis dulu untuk menerima informasi-informasi tersebut. Nah,
persaingan global tenaga kerja. Yang pertama itu dampak dan otomatisasi dari AI. Ya, di tenaga kerja sekarang banyak digantikan oleh robot-robot AI gitu. Jadi kayak otomatisasi itu menggantikan pekerjaan rutin, meningkatkan permintaan keterampilan tinggi dan adaptasi bahasa yang teknis. Kedua itu keterampilan penggunaan bahasa global. Kayak tadi harus bisa bahasa Inggris agar bisa masuk atau peluang lintas negara begitu. Yang ketiga kompetensi digital pekerja. Nah, literasi digital dan komunikasi daring itu mempengaruhi daya saing tenaga kerja di pasar global gitu. Jadi teman-teman harus banyak belajar, berusaha gitu supaya literasi bisa memungkinkan teman-teman untuk masuk peluang dapat pekerjaan gitu. Nomor 4, mobilitas dan migrasi tenaga kerja. Nah, mobilitas dan migrasi tenaga kerja ini memerlukan kemampuan bahasa lokal serta penyesuaian budaya profesional. Jadi teman-teman harus bisa pintar-pintar beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Yang ketiga, strategi penguasaan bahasa. Nah, ini pembelajaran berbasis teknologi. Jadi untuk di sini kita akan membahas 4, yaitu pertama inovasi masa depan, platform daring aplikasi, pembelajaran adaptif dan personalisasi, dan pembelajaran kolaboratif virtual. Itu inovasi masa depan itu realitas tertambah, gamifikasi dan terjemahan real time membentuk pelajaran masa depan. Jadi teman-teman harus kreatif untuk mengembangkan bakat teman-teman sendiri untuk kedepannya gitu. Yang kedua, platform daring dan aplikasi. Jadi aplikasi mobile, platform LMS atau memfasilitasi latihan interaktif, pelacakan kemajuan serta akses materi multimedia. Jadi ada banyak materi di media sosial, di AI bisa dicari supaya membantu teman-teman dalam peluang gitu, dalam persaingan ketenaga kerjaan di era sekarang. Yang ketiga, persaingan adaptif dan personalisasi. Jadi sistem ini menyesuaikan tingkat kesulitan teman-teman atau gaya belajar, fokus kosakata sesuai kebutuhan tiap pengajar. Jadi ada beberapa website AI yang bisa bantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan pribadi teman-teman sendiri gitu. Yang terakhir, pembelajaran kolaboratif virtual. Nah, ruang virtual ini mendukung praktik percakapan proyek kelompok dan pertukaran budaya lintas negara. Jadi teman-teman bisa bantu grup teman-teman dari negara lain agar bisa meningkatkan literasi dan kemampuan untuk persaingan ke depan mendapatkan pekerjaan gitu. Oke, yang terakhir yaitu kebijakan dan pendidikan bahasa. Nah, ini salah satu yaitu kurikulum responsif teknologi, integrasi teknologi dalam kurikulum. Nah, menyesuaikan silabus dengan alat digital AI dan platform untuk mendukung pelajaran bahasa kompetitif. Nah, ini menjadi salah satu pembahasan juga di negara ini karena ada beberapa sekolah yang sudah memasukkan kurikulum teknologi AI ke pembelajaran masing-masing. Tapi juga ada juga beberapa sekolah yang belum memasukkan atau belum mendapatkan kurikulum gini itu. Jadi sekarang itu mungkin di era sekarang kita butuh kurikulum integrasi teknologi dalam kurikulum supaya teman-teman bisa ikut berkembang sesuai zaman. Yang kedua, kompetensi literasi digital dan bahasa. Nah, itu membangun kemampuan kritis teman-teman, itu menulis, memahami konten digital lintas bahasa gitu. Yang ketiga, pembelajaran bahasa digital. Nah, teman-teman bisa gunakan aplikasi sosial dan sumber online untuk praktik bahasa autentik dan kompetitif kayak Duolingo, kamus bahasa Inggris untuk ningkatin grammar teman-teman, ningkatin cara bahasa teman-teman gitu, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia buat temen yang masih terbata-bata gitu. Yang terakhir yaitu penilaian berbasis teknologi. Ada juga kayak website yang dibuat khusus untuk teman-teman gitu, kayak untuk belajar tes IQ, untuk matematika, ada pelajaran lainnya. Nah, ini adalah dukungan pemerintah dan industri. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan di negara ini gitu. Itu pertama, kebijakan literasi digital.
Nah, kurikulum dan kebijakan meningkatkan literasi bahasa digital untuk daya saing tenaga kerja. Yang kedua, pelatihan SDM, program pelatihan meningkatkan keterampilan bahasa digital dan literasi teknologi bagi pekerja. Yang ketiga, investasi teknologi bahasa. Jadi dari dukungan pemerintah itu perdanaan untuk pengembangan LEP, terjemahan mesin, korpus serta bahasa lokal. Dan yang terakhir itu kolaborasi publik swasta. Jadi kemitraan antar pemerintah, universitas dan industri mempercepat solusi bahasa dan adopsi teknologi. Jadi teman-teman, di sini saya sudah di sini sangat dibutuhkan ya dari pemerintah sendiri. Di Indonesia sekarang mungkin belum banyak ya, atau mungkin ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu dari segi kurikulum AI untuk dimasukkan ke pembelajaran anak-anak sekarang. Oke, begitu saja materi saya hari ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih.